Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara kita yang tentunya tidak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya, yaitu di Spill 40 Right. Ya, kita akan mendatangkan tamu-tamu narasumber yang tentunya sangat ahli di bidangnya, yang tidak kalah menarik, yaitu tentang mengenal hipotiroid kongenital. Kita akan mendatangkan dua tamu istimewa. Yang pertama yaitu Dr. Anang, merupakan spesialis anak konsultan endokrin metabolik ya dok. Kemudian ada juga dari patologi klinik yaitu Dr. Maria Diah. Ya, beliau juga merupakan konsultan. Nah, ini acara yang menarik nih dok, karena kita sebelumnya mungkin agak asing ya dok tentang hipotiroid kongenital. Nah, mungkin sebelum kita penasaran, kita pengen tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan hipotiroid kongenital. Kita persilahkan Dokter Anang untuk menjelaskan. Silahkan dokter. Ya, terima kasih buat pemirsa semuanya yang hari ini yang di Facebook, di IG dan di semua media yang ada, juga buat PPDS anak yang hari ini mungkin menyimak. Kita hari ini akan membicarakan salah satu kelainan kelenjar tiroid yang disebut sebagai hipotiroid kongenital. Jadi kalau kita secara bahasa yang namanya hipotiroid berarti kelenjar tiroidnya tidak berfungsi untuk menghasilkan hormon tiroid. Kemudian kongenital berarti terjadi semenjak lahir. Jadi semenjak di dalam kandungan lahir, kemudian kondisi kelainannya sudah terjadi. Nah, sehingga anak-anak yang dilahirkan dengan hipotiroid kongenital dia akan fungsi dari hormon tiroid yang diproduksi oleh kelenjar tiroid tidak bisa maksimal. Kenapa kita mengangkat tema ini hari ini? Karena yang pertama mungkin perlu diketahui oleh kita semuanya bahwa kelenjar tiroid itu memiliki fungsi menghasilkan hormon tiroid yang pada anak itu salah satunya berfungsi untuk pertumbuhan dan juga perkembangan. Pertumbuhan dalam arti pertumbuhan baik tinggi badan, perkembangan termasuk perkembangan dari jaringan otak. Sehingga kalau anak-anak itu menderita penyakit ini kemudian tidak mendapatkan terapi atau tata laksana yang tepat dari awal, pertumbuhan dan perkembangan termasuk dalam hal ini adalah perkembangan otaknya dia akan terganggu. Bahasa gampangnya Dokter Yulia, jadi kalau anak ini tidak kita tata laksana, satu, anaknya tidak tumbuh jadi dia akan pendek. Anaknya tidak pinter, dia bodoh, gitu bahasanya. Tapi maaf ya, mungkin terlalu kasar ya, tapi kita banyak mendapatkan kasus-kasus kalau misalnya anak dengan hipotiroid kongenital itu IQ-nya tidak bisa kita selamatkan kalau ketahuannya terlambat, sehingga proses perkembangan otak yang mana pada anak itu masa emasnya adalah 4 tahun pertama itu tidak bisa diselamatkan. Itu kira-kira dokter. Oh, jadi mungkin ini bisa dibilang penyakit yang jarang atau sering dok? Kejadiannya sebenarnya cukup sering dok ya, kalau di data nasional kita tuh sekitar 1/3.000. Macam-macam tiap daerah, ada yang 1/2500 kelahiran, ada yang 1/3500, tapi rata-rata kita ambil 3000. Setiap 3000 kelahiran satu akan menderita penyakit ini. Kita asumsikan kalau Indonesia itu angka kelahirannya per tahun sekitar 500.000 kelahiran, berarti ya kita akan bisa mendapatkan, tinggal dibagi aja dok, berarti kita akan dapatkan sekitar 200 anak tiap tahun yang menderita ini. Nah, bisa dibayangkan kalau 200-200-nya telat di tata laksana, kita akan menjadi beban tersendiri untuk negara. Anaknya tidak pintar, kemudian anaknya tidak bisa tumbuh dengan baik, sehingga kualitas hidup anak-anak kita nanti masa depan tidak bisa seperti negara-negara yang lain. Oh, jadi
Sebenarnya ini juga penyakit yang jarang diketahui ya dok. Mungkin Ya. bagi beberapa orang, apa ya hipotiroid? Iya, iya. Kemudian kongenital apa lagi ya dok Iya. ya? Ternyata ilmu baru dan sebenarnya juga sudah cukup lama ya dok. Cuman Iya. mungkin tidak menjadi perhatian orang awam ya dok. Iya. Jadi ini di momen ini kita tuh ingin lebih menggali lagi sebenarnya apa sih hipotiroid kongenital. Tadi sudah banyak dijelaskan dan mungkin nanti pemirsa maupun sobat Muwardi yang ingin bertanya kepada kedua narasumber kita yang tentunya sangat ahli di bidangnya bisa bertanya via Instagram maupun via Facebook. Iya. Baik, mungkin sedikit lagi Dokter Anang. Ini tadi sudah dijelaskan ya dok tentang kejadiannya sudah berapa banyak. Kemudian penyebabnya nih dok, Iya, iya, kira-kira iya. apa ya dok? Iya. Sebagian besar penyebabnya itu karena kelenjar tiroid atau kelenjar gondok itu memiliki kelainan pada proses pembentukan dok. Jadi kalau kita menyebutkannya sebagai disorganogenesis, jadi pembentukannya mengalami gangguan, bisa tidak ada, tidak punya kelenjar gondok, Iya, 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 dok. bisa kecil, harusnya cukup dengan ada dua kanan kiri, tapi dia kalau kecil berarti ibaratnya kalau pabrik harusnya pabriknya besar, tapi ini pabriknya kecil jadi tidak bisa menghasilkan dengan baik. Yang ketiga, kemungkinannya pabriknya salah tempat dok, tidak di depan leher. Oh gitu. Ya, jadi pada proses pembentukan itu dia bisa salah tempat. Kalau ke pabrik salah tempat ya dia tidak akan bisa produksi dengan baik. Ini penyebab yang paling sering. Sebenarnya ada penyebab-penyebab yang lain, tapi yang paling sering yang satu dari tiga itu tadi. Oh, Ya. baik, baik, dok. Ini kira-kira juga berpengaruh dari masa kehamilannya tidak dok? Mungkin dari ibunya yang konsumsi mungkin kurang garam gitu dok, atau yang lain dok? Iya. Kalau kita menyebut sebagai hipotiroid kongenital itu agak berbeda dengan kasus-kasus karena defisiensi yodium. Ya, defisiensi yodium itu hanya terjadi pada daerah-daerah yang endemis defisiensi yodium. Yang kalau dulu kita mengenal daerah-daerah yang di atas gunung dan segala macam. Nah, kalau hipotiroid kongenital itu lebih faktornya organik. Jadi tidak ada faktor selama di dalam kandungan ibunya konsumsi apa atau kejadian seperti apa. Kejadiannya karena tadi pembentukan kelenjar tiroidnya terganggu, itu ada yang mengatakan ada faktor genetik tapi kecil, tapi ada juga yang penyebabnya karena sporadis, kita belum tahu penyebabnya seperti apa. Yang sebenarnya agak repot kita itu dok, karena di dalam kandungan bayi-bayi itu mendapatkan hormon tiroid dari ibu, begitu bayi lahir tidak ketahuan, gejalanya tidak ada. Jadi nanti kalau kita ditanya, kok dulu waktu lahir dokter kandungannya tidak bilang, dokter anaknya tidak bilang, dokter tidak bilang, katanya baik-baik saja begitu. Karena waktu dia baru lahir biasanya tidak akan ketahuan, bahkan di dalam kandungan tidak ketahuan, lahir aja tidak ketahuan. Sehingga karena tidak ketahuan gejalanya pada waktu lahir, pada waktu awal, itu kita mengenal yang namanya screening hipotiroid pada bayi baru lahir. Itu nanti dokter Maria yang menjelaskan. Jadi idealnya memang seluruh anak di Indonesia lahir itu harus dilakukan screening agar tidak terlambat penanganannya. Ini sebenarnya Permenkesnya sudah ada, dan di luar negeri sudah ada ya dokter Maria. Di luar negeri sudah di Jepang itu sudah dari tahun 70-an. Jadi kalau kita hitung 40 tahun dari kita belum jalan ini, dari pemerintah baru sekarang mau digalakkan untuk program itu. Nah ini kalau ayah bunda yang sedang hamil, begitu nanti putranya lahir, minta sama dokternya kalau memang belum tercakup dalam program screening hipotiroid itu untuk dilakukan screening ini agar tidak terlambat. Gitu dok kira-kira. Ya ini ya dok ya, tugasnya agak berat ya dok. Itu tugasnya dokter Maria. Tugas bersama. Baik nih, tadi sempat disinggung ya dok tentang screening. Nah sekarang kita ke dokter Maria. Mungkin dokter Maria bisa menjelaskan dok tentang screening itu bagaimana ya dok? Apakah bisa mulai dari kehamilan atau setelah bayinya lahir dok? Monggo silakan dokter Maria. Baik, terima kasih Dr. Yulia.
Jadi seperti tadi yang disampaikan Dokter Anang, kita harus waspada, dan kewaspadaan ini dimulai dari sejak kehamilan. Dari mulai orang tua, ibu terutama ya, mengandung bayi, ini harus dilakukan edukasi terkait kapan waktu untuk dilakukan screening. Nah, waktu yang paling baik untuk dilakukan screening hipotiroid kongenital itu adalah pada jam setelah kelahiran bayi. Ya, jadi ada timelinenya setelah kelahiran bayi, dan ini tidak terlalu cepat, Dok. Jadi timelinenya ini tidak sebelum, misalnya pas masih di kandungan atau setelah bayi lahir ceprot gitu, tidak. Jadi ada jam-jam yang harus dilakukan screening, dan juga tidak boleh terlalu telat. Jadi hitungannya itu jam-jam pertama. Nah, juga tidak boleh terlalu telat. Kalau nanti terlalu terlambat seperti tadi yang disampaikan Dokter Anang, akan menyebabkan kelainan genetik, kelainan kongenital, kelainan macam-macam yang nanti muncul, dan terutama retardasi mental itu ya, Dok ya, yang tidak bisa sulit disembuhkan. Jadi ada jam, paling tidak di jam antara 48 sampai 72 jam yang diharapkan di jam itu, Dok. Kalau lebih dari itu sebenarnya sampai di 14 minggu ya, sekitar itu ya. Itu atau ini lebih cepat aja, Dok, jangan sampai melebihi 1 bulan. Karena kalau melebihi 1 bulan itu sudah tidak ada dalam program screening hipotiroid kongenital seperti yang dilakukan oleh Kemenkes. 14 hari, maksud saya 14 hari, Dok. Jadi antara 14 hari sampai di 30 hari itu sebenarnya sudah bukan dalam masa waktu program screening hipotiroid dari Kemenkes. Ya, nah, jadi screeningnya tuh ada waktunya. Ya, ada waktunya. Kalau kita terlalu cepat juga nggak bisa, Dok. Bisa. Misalnya bayi baru lahir ceprot kita ambil, itu nanti ada kondisi false positif. Kalau nanti ada masukan hormon dari ibu, mungkin ibu hormonnya terlalu tinggi, sehingga nanti kita periksa itu jadi palsu, tinggi palsu. Atau bisa juga rendah palsu. Ini tergantung dari metode yang kita gunakan, Dok. Semisal kita menggunakan pemeriksaan TSH ya untuk screening ini, TSH yang dilakukan menggunakan antibodi misalnya, bisa jadi pada hari-hari pertama, jam-jam pertama lahir itu belum terbentuk antibodi di bayi tersebut, sehingga dia kadarnya bisa rendah. Tapi secara umum bisa juga false positif terlalu tinggi karena tadi masih ada surge dari ibu. Hormon-hormon hormon dari ibu itu pada saat lahir dia ngikut ke dalam darahnya bayi. Ya, sehingga yang disarankan tadi jam-jamnya itu sudah ditentukan, Dok. Sudah ditentukan, ya. Dok. Kalau dari pemerintah sebenarnya perhatian ini sudah keluar berapa lama, Dok, aturan-aturan ini, Dok? Sudah lama, Dok. Ini kita ada Permenkesnya. Ini kami ambil ya dari screening orientasi. Nah, ini Permenkes nomor 78 tahun 2014. Sudah ya, Dok, sama dari Jepang ya. Ya. Tapi Sudah lumayan ya, sudah lumayan. Betul. Sudah lumayan dilakukan screening, dan untuk saat ini untuk di Solo sendiri ya, Dok. Kita baru mulai boomingnya. Kemarin kita sudah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Kesehatan untuk melakukan screening hipotiroid kongenital ini pada bayi-bayi baru lahir. Jadi kami nanti akan mendapatkan kertas saring ya, Dok. Pemeriksaannya itu dalam bentuk kertas saring. Jadi darah yang diambil itu dari darah tumit. Darah tumit bayi yang bisa dilaksanakan di semua puskesmas di Solo Raya. Gitu. Ya, bisa dilaksanakan. Jadi nanti dari puskesmas-puskesmas sekiranya mau melakukan pengambilan darah tumit bayi, itu nanti bisa mengambil kertas saringnya, koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Di Rumah Sakit Dr. Muardi juga kita sudah mendapatkan surat, kita sudah dalam proses mengajukan ya, Dok ya. Dan kita juga sudah ada pelatihan untuk petugas yang nanti menginput e-cohort. Jadi setelah darah diambil, nanti dari bagian Dokter Anang, darah tumit diambil, dimasukkan, ditetes di kertas saring yang sudah diberi label identitas. Kemudian kita akan bantu kumpulkan ke Dinas Kesehatan. Nah, dari sini kita kumpulkan ke Dinas Kesehatan dan ada waktu-waktu tertentu pengumpulannya, Dok.
Nanti dari Dinas Kesehatan ini akan dikirim ke laboratorium rujukan. Dan memang lab rujukannya ini belum banyak, baru ada sekitar 12 ya. Yang lab rujukan termasuk satu Labkesda Jakarta itu untuk melakukan screening hipotiroid kongenital ini. Jadi sampel kita kirim ke sana, Dok. Makanya sampel yang diambil itu bentuknya pakai darah tumit yang kering ya. Jadi darah tumit bayi ditetes di kertas, saring, kita keringkan, sudah diberi label tadi ya, Dok. Kita packaging, kemudian kita kirimkan, kemudian nanti hasilnya dari pengirim itu akan otomatis dimasukkan di dalam aplikasi. Oh, jadi udah cukup terintegrasi ya, Ya, Dok, ya? sudah terintegrasi dan memang ini baru tahun ini ya, Dok, secara gencar itu kementerian mengadakan sosialisasi dan memperluas cakupan laboratorium pemeriksa SHK ini. Berarti kalau misalnya di Muardi pasiennya tetap harus dikirim ya, Dok ya? Atau Enggak, bisa tidak melakukan perlu. sendiri? Jadi pasien-pasien yang baru lahir nanti kita ambil darah di sini saja, Dok. Oh, bisa diproses di sini? Ya, bisa diproses di sini. Jadi sebelum bayi-bayi itu pulang atau semisal pulang mungkin ya, Dok ya, masih usia 1 hari, kadang kalau persalinan normal itu kan sudah boleh pulang. Ya. Itu silahkan bisa menghubungi puskesmas terdekat yang bisa melayani untuk pengambilan darah SHK ini. Hasilnya, Gitu, Dok. Dok, kira-kira berapa lama, Dok? Untuk hasilnya ini yang diharapkan ya dari rumah sakit yang melakukan pemeriksaan itu dalam waktu 7 hari diharapkan. Jadi kalau nanti tidak ada pemberitahuan, asumsinya untuk kadarnya normal. Tapi kalau nanti ada pemberitahuan dari orang tua diberitahu, berarti hati-hati ini karena kadarnya itu melebihi batas normal. TSH-nya itu kan harapannya di angka 20 ya. Nah, kalau lebih dari itu nanti akan dihubungi kembali, diharapkan datang ke Muardi. Nanti kita ambil darahnya, Dok. Oh gitu. Ya, jadi kita akan melakukan konfirmasi, tidak serta-merta tadi dari darah tumit hasilnya tinggi, ya langsung kita diagnosis hipotiroid kongenital gitu ya, Dokter Anang ya. Tapi kita perlu melakukan konfirmasi dengan pengulangannya menggunakan darah vena. Nah, nanti diulangnya itu juga dengan alat yang berbeda, dengan alat yang metodenya lebih bagus. Lebih valid Ya, lebih bagus dan tersentral juga. Nanti juga sama, pengirimannya di rumah sakit yang tadi rujukan tadi, Dok. Terus hasilnya itu juga masuk ke dalam aplikasinya itu? Ya, nanti akan diinfokan juga ke orang tua bagaimana, apakah memang nanti benar-benar hipotiroid kongenital atau bukan. Baik. Jadi memang alhamdulillahnya di sini udah lengkap ya, Dokter Anang. Jadi mungkin bisa dijadikan program rutin ya, Dok, untuk bayi-bayi yang baru lahir. Baik, mungkin sebelum kita lanjut, Dok, kita sapa dulu ya, Dok, yang dari Instagram RSUD Dr. Muardi. Sepertinya sudah ada pertanyaan, Dok, dari Deamita Feni. Terima kasih pertanyaannya. Dok, apakah hipotiroid kongenital ini langsung diketahui saat baru lahir? Kalau tidak bisa, di screening di usia berapa, Dok? Oh, mungkin tadi sedikit lagi, Dok, diulang. Silahkan, Dokter Anang. Iya, terima kasih. Jadi saya ulang kembali, kenapa kita ada program screening, itu karena memang gejala dari hipotiroid kongenital ini tidak bisa langsung diketahui saat lahir. Ya, jadi gejala-gejala yang spesifik untuk hipotiroid kongenital itu bisa muncul kadang-kadang baru 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan. Sebenarnya gejalanya apa ya? Gejalanya yang kalau muncul, yang ini tidak mungkin muncul pada waktu lahir, itu adalah kalau misalnya bayi itu kuning lebih dari 2 minggu, itu biasanya kita sudah warning itu. Kalau ini kan masih belum jalan ya, Dok ya, program screeningnya. Jadi kalau nanti ayah bunda semuanya ada bayi kuning lebih dari 2 minggu atau jarang BAB, BAB-nya sangat jarang, bayinya tidak aktif, cenderung lemas, tidak geraknya tidak terlalu aktif, minum sulit, itu kita harus curiga jangan-jangan ini hipotiroid. Cuman munculnya itu tadi lengkap gejala-gejalanya itu biasanya setelah lebih dari 1 minggu. Makanya tadi disampaikan Dokter Maria, ya idealnya dilakukan pemeriksaannya cepat,
tapi tidak boleh terlalu cepat. Begitu lahir tidak bisa. Dilakukan pemeriksaan paling tidak di 48 jam. Memang agak repot tuh kalau pakai skema BPJS yang lahir spontan tuh 1 hari belum 1 hari sudah pulang, sudah pulang. Jadi memang nanti harus ada sistem di puskesmas untuk bayi-bayi baru lahir di hari kedua mungkin atau hari ketiga ya, berarti harus dilakukan pemeriksaan screening ini. Karena tidak bisa ketahuan dari waktu lahir, makanya ada program screening ini. Mungkin nanti pertanyaannya ya, bayi yang kayak apa aja yang di screening? Yang di screening ya semua bayi, mau dia ada gejala atau tidak ada gejala. Di luar negeri semua bayi baru lahir itu semua akan di screening. Kita pernah juga coba ya Dokter Maria di Rumah Sakit Muardi waktu program screening belum ada, beberapa kita di hari kedua, ketiga ada beberapa kita lakukan pemeriksaan. Ada yang memang tidak normal, ada yang normal. Nah kalau nanti ada program ini semua bayi baru lahir harus di screening. Nanti Dokter Maria yang banyak ini nanti kerjaannya tambah banyak Dokter Maria kalau bayi-bayi se-Indonesia Solo Raya ini nanti dilakukan pemeriksaan itu. Dan nanti kemungkinan kalau untuk konfirmasi pasti ke sini nanti Dokter Maria ya. Untuk konfirmasi hasil dari kertas saring tadi tidak normal, pasti nanti Muardi dikasih tahu, orang tua dikasih tahu, nanti diminta untuk ke sini kita akan lakukan konfirmasi. Setahu saya di Muardi tidak lama, 1 hari sudah keluar jadi hasilnya. Jadi kalau ada yang kelainan dari kertas saring, nanti misalnya datang ke Rumah Sakit Muardi, pagi diperiksa, siang sudah jadi insya Allah. Jadi sudah ketahuan apakah hipotiroid kongenital atau tidak. Tidak akan terlambat, ditunda-tunda pemeriksaannya sampai berapa ini lagi. Jadi sebenarnya cepat ya Dok untuk mendiagnosisnya ya Dok. Cepat Dok. Ya memang nanti mungkin kedepannya ya Dok akan disusun untuk screening yang lebih komplit, lebih detail untuk semua bayi yang mungkin tidak hanya di Muardi ya Dok, bekerja sama dengan yang bagian lain. Baik, ini sepertinya sudah mulai banyak pertanyaan ini. Ini sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, mungkin Dokter Maria ada tambahan Dok, tadi karena ada screening ya Dok, tadi bisa ditambahkan Dokter. Iya Dok, jadi memang screening untuk hipotiroid kongenital dengan jam-jam tertentu tadi itu 48 sampai 72 jam itu diutamakan untuk yang bayi-bayi memang normal, berat badan normal, tidak ada penyakit berat seperti itu Dok. Tapi sekiranya memang bayi-bayi dalam kondisi khusus ini ya Dok ya, mengalami misalnya berat badannya rendah, yang preterm istilahnya ya, kemudian ada penyakit berat atau penyakit kritis, itu tidak langsung diperiksa juga nggak apa-apa Dok. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan dalam waktu 2 minggu dan nanti diulang, jadi tidak bisa hanya 1-2 kali saja, diulang bisa sampai 3 kali Dok. Jadi 2 minggu kemudian setelah screening pertama itu diulang lagi. Jadi itu dalam kondisi-kondisi khusus itu diperbolehkan. Tapi secara umum kalau memang bayinya normal, sehat itu tadi ya Dok, itu sebaiknya langsung kalau sebelum pulang ya dalam waktu 48 sampai 72 jam. Nah yang untuk konfirmasi tadi Dok, kalau sekiranya dari puskesmas sudah kebacot pulang tadi ya, terlanjur pulang, itu bisa dibawa ke puskesmas kalau memang puskesmasnya tersebut bisa mengambil darah sampel vena. Tersedia ya Dok fasilitasnya ya. Ya, kemudian nanti darahnya, serumnya itu bisa dikumpulkan juga melalui Dinas Kesehatan. Nanti bisa dirujuk ke rumah sakit rujukan. Karena memang kalau untuk rumah sakit rujukan dari pemerintah yang setingkat vertikal ini tidak ada pembiayaan sama sekali. Baik itu untuk yang tadi menggunakan darah kering tadi atau menggunakan serum, semuanya itu akan dibiayai oleh Kementerian Kesehatan. Gratis berarti? Ya, gratis. Gratis Dok. Alhamdulillah, berarti pemerintah udah mulai perhatian ya Dokter Anang. Iya. Nah, PR kita yang rumah sakit kita bisa jadi untuk ini, bisa jadi untuk rujukan nanti ya Dok ya. Semoga ya Dok ya. Semoga bisa ya. Semoga Dok. Dokter Anang nanti siap-siap nih Dok, konsultan. Nanti sering dikonsulin nanti Dok. Iya Dok. Nah ini mungkin ya Dok, sebelum ke pertanyaan selanjutnya karena banyak yang mungkin tadi tentang bayinya ya Dok. Sekarang kalau misalnya ibunya atau misalnya saat kehamilan, jadi yang faktor resiko apa sih Dok yang bisa menimbulkan bayi yang dengan hipotiroid kongenital?
Mungkin dari ibunya mungkin ada kelainan tiroid juga dok, atau misalnya ibunya dengan pekerjaan tertentu, atau misalnya bagaimana dok? Iya. Hipotiroid kongenital itu sebenarnya secara umum bisa dua dok. Bisa yang dia permanen. Jadi kalau tadi kelainannya di kelenjar ya, kelenjar tidak punya, atau kelenjarnya tempatnya tidak di depan leher, atau kecil, itu kita biasanya kan memasukkan dia dalam kriteria yang permanen. Tapi pada ibu-ibu yang dengan kelainan tiroid, yang dengan mungkin tiroiditis atau imun, atau mungkin yang dengan Graves disease, itu ada yang beberapa itu punya risiko bayinya juga hipotiroid, meskipun ada juga yang hipertiroid. Jadi beberapa mungkin dokter Maria juga tahu nih, kalau beberapa kita kalau ibunya yang dia dengan riwayat dengan riwayat pengobatan tiroid di tempat dokter Yulia hamil, kemudian melahirkan di tempat kita, biasanya waktu perawatan di tempat kita akan lakukan screening apakah bayinya ini aman atau tidak, terpengaruh atau tidak dari kondisi ibunya atau obat-obatan yang yang dikonsumsi. Kalau misalnya dia masuk yang karena ibunya sakit di tiroid, biasanya itu kondisinya kita sebut sebagai transien, sementara. Sementara nanti di usia-usia tertentu itu nanti dia akan bisa normal kembali. Biasanya kan kita lakukan pemantauan berkala sampai fungsi tiroidnya bayi tersebut normal. Iya, iya dok. Kadang kan saya juga punya pasien ya dok. Iya, banyak masih tiroid hamil kan dok. Mau hamil, nah itu biasanya jadi kecemasan tersendiri dok. Gimana ya dok, kalau nanti anak saya begini begitu. Kalaupun sudah lahir nanti kecemasannya apakah obat saya akan menimbulkan pengaruh ke bayi atau tidak? Iya. Itu sering menjadi pertanyaan pasien-pasien. Baik, kita lanjut ya dok ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Alivia Talita 7. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Tanda-tandanya seperti apa ya dok? Apakah bisa bayi baru menunjukkan gejala di usia 6 bulan atau 2 tahun begitu? Mungkin tadi kan yang awal ya dok, mungkin bisa diulang. Tapi kalau sudah besar dok, misalnya sudah terlanjur tidak bisa terscreening, itu gejalanya khasnya apa dok? Iya, gejala yang sangat khas adalah kalau sudah tipikal ya dok, biasanya kalau sudah 6 bulan itu sudah kelihatan banget dok. Satu, anaknya pendek, pertumbuhannya terganggu, pendek gemuk. Jadi hati-hati meskipun gemuk, kemudian dia tapi panjang badannya tidak sesuai, pertumbuhannya tidak sesuai dengan seharusnya. Kemudian biasanya lidahnya besar, kita nyebutnya makroglosia, lidahnya besar. Jadi lidahnya itu kadang karena saking besarnya keluar terus. Kemudian mukanya relatif sembab, karena sudah gendut, relatif sembab. Kemudian buang air besarnya jarang, kita sebut sebagai konstipasi. Kemudian kalau kita raba kulitnya itu karena hipotiroid kulitnya kering. Beda dengan kalau hipertiroid kan dewasa itu kan pasti kan keringetan terus. Nah ini lah kalau diraba ini kan nanti kering. Ya, kulitnya kering, buang air besar susah, kemudian lidahnya besar, anaknya tidak terlalu aktif. Dan kalau misalnya sudah 6 bulan itu pasti perkembangannya sudah terganggu. Sebisa mungkin tidak nunggu sampai 6 bulan. Makanya kalau kalau misalnya kita memiliki anak baru lahir, kita pasti anjurkan orang tua untuk selalu memantau pertumbuhan dan perkembangannya itu tiap bulan. Jadi menimbang, mengukur panjang badan itu sesuatu yang penting. Mengukur lingkar kepala itu sesuatu yang penting. Kelihatannya sederhana tapi bisa membantu kita untuk mendiagnosis apakah ini sakit itu atau bukan. Ya. Kalau di leher gimana dok? Apakah juga membesar gitu? Enggak. Semua bayi-bayinya enggak ada yang membesar. Yang hipotiroid kongenital kalau dia paling sering kan kecil dok. Kecil, hipoplasi atau aplasia, atau dia tidak terbentuk. Jadi dia tidak akan membesar. Jadi tidak seperti kalau dewasa yang tiroiditis autoimun yang Hashimoto itu pasti ada kelenjarnya ini membesar. Jadi di orang tua harus tahu bahwa kalau hipotiroid kongenital tidak akan ada pembesaran dari kelenjar tiroid. Baik. Jadi menarik ya dok ya.
tiap usia nanti akan beda-beda, manifestnya beda ya, beda-beda, Dok. ya. Nah, mungkin nih kita ke Dokter Maria. Dok, kalau misalnya sudah terlanjur nih, Dok, tidak masuk di golden period yang kita harusnya cek. Misalnya sudah terlanjur di usia 6 bulan atau 2 tahun, masih bisa dicek tidak, Dok? Mungkin Iya. hormonnya. Kalau diceknya tuh pasti bisa, karena memang pemeriksaannya ini kan tidak hanya untuk bayi ya, Dok ya. Bisa sampai ke orang tua. Cuma ya itu tadi seperti yang disampaikan Dokter Anang, jangan sampai terlambat. Karena kalau sudah sampai terlambat itu susah baliknya, Dok. Ya, istilahnya sudah terlambat ya, Dokter Anang ya. Jadi memang tadi yang disarankan kalau untuk bayi baru lahir, waktunya timing untuk pemeriksaannya ini harus pas. Jangan terlalu lama, jangan lebih dari 1 bulan lah, Dok. Jadi memang peran dari ini ya, dokter anak, dokter kandungan gitu ya, Dok ya, dokter dalam kalau misalnya ada bayi baru lahir atau ibu yang hamil itu untuk dimotivasi ya melakukan pemeriksaan TSH. Kalau misalnya tidak ikut ini programnya pemerintah juga boleh kok, Dok. Oh gitu. Jadi semisal bayinya itu baru lahir gitu ya, dalam usia jam tadi yang diperiksa, dibawa langsung ke Muardi misalnya, Dok saya pengen, ya itu bisa. Nanti kita langsung mengambil darah vena, jadi tidak lagi menggunakan darah yang kertas saring kering. Kenapa kita butuh kertas saring yang kering ini? Karena itu tadi, Dok, harus dikirim. Nah, pengiriman ini kalau menggunakan sampel darah kan agak ribet ya, Dok ya. Mulai dari pengambilannya mungkin tidak semua tenaga kesehatan bisa mengambil darah bayi. Sedangkan kalau tumit kan simple dan dikirim. Nah, pengiriman ini juga ya butuh waktu, sehingga kalau menggunakan kertas saring ini lebih awet istilahnya ya, Dok ya. Lebih hasilnya lebih bisa dipercaya gitu. Iya, benar, Dok. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur, sudah besar, berarti dari vena atau masih bisa dari tumit, Dok? Bisa, Dok, dari vena. Kalau memang institusi rumah sakitnya atau puskesmasnya ini mampu mengambil darah bayi. Karena memang susah, Dok, ngambil darah bayi itu. Sedangkan sudah pengalamannya ya, banyak, Dokter. kalau menggunakan tumit itu kan hanya ditusuk menggunakan jarum yang kecil. Jadi aman sih, Dok. Dan sudah ada area-area mana yang harus diambil untuk darah tumit ini. Dan jadi nggak banyak ya, Dok? Iya, nggak banyak. Baik, ini lagi, Dok, dari Citra Ainon 93. Wah, sepertinya sudah mulai banyak yang bergabung ini, Dok. Maaf baru bergabung, Dok. Penyakit ini apakah bisa diketahui sejak dalam kandungan? Pemeriksaan apa yang harus dilakukan dan di usia kehamilan berapa, Dok? Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Anang ya, kalau misalnya agak susah ya, Dok ya, kalau di dalam kandungan ya, Dok. Tapi mungkin tadi bisa disinggung dikit, Dok, kalau ini ibu-ibu yang beresiko mungkin ya, Dok ya. Iya. Jadi untuk yang ibu-ibu yang hamil berisiko karena dia memiliki kelainan kelenjar tiroid, hati-hati. Hati-hati, malah ini kalau misalnya nanti belum masuk program pemerintah, begitu bayinya lahir, saya sarankan ke Dokter Maria nanti untuk dicek fungsi tiroidnya terganggu atau enggak, atau datang ke rumah sakit Muardi, nanti kan kita akan lakukan pemeriksaan. Tapi kalau misalnya tidak ada faktor risiko kelainan-kelainan kelenjar tiroid, kelenjar gondok, di dalam kandungan tidak bisa kita prediksi, sehingga bahkan di seluruh dunia pun di Amerika, di Jepang, di Belanda, di mana-mana itu semua bayi baru lahir usia 48 jam, 72 jam itu akan dilakukan screening karena tidak ketahuan dari awal, karena kita tidak akan bisa meriksa misalnya USG di dalam kandungan melihat kelenjar gondoknya bayi gitu. Lihat jenis kelaminnya aja susah, apalagi lihat kelenjar gondok yang cuma sebesar begini. Itu biasanya dokter kandungan juga tidak akan bisa menyampaikan apakah ada kelainan pada kelenjar gondoknya atau tidak. Sehingga kalau di usia kehamilan berapa tidak bisa diapa-apakan, sudah nanti begitu lahir usia 48 jam ikut program screening hipotiroid kongenital pada bayi baru lahir, pakai ambil darah di tumit, pakai kertas saring, kirim. Iya, Dok. Nah,
Ini kan tadi sudah dibahas ya dok tentang screeningnya. Sekarang kalau misalnya nanti ada pasien mungkin dok yang mungkin anaknya sakit terdiagnosis, ya. Apakah harus minum obat itu sampai seumur hidup dok? Iya, seperti tadi saya sampaikan kalau bayinya itu hipotiroidnya transien yang sementara dok, itu bisa minum obatnya tidak terus-terusan. Tapi kalau dia yang permanen, dia akan minum obat itu seumur hidup. Ya, seumur hidup. Aduh kasihan dok ini ya, nanti ginjalnya gimana segala macam gitu. Biasanya pertanyaan orang tua begitu. Insya Allah yang kita berikan ini hanya untuk mengganti karena pabriknya tidak bisa produksi. Kita kasih obat untuk ganti produksi dari pabrik. Ya, ibaratnya butuh mobil, pabriknya di sini tidak ada, kita kasih mobil gitu. Bahaya gitu. Ini sama kalau dia hipotiroid kongenital, pabriknya tidak bisa di badan sendiri tidak bisa produksi, kita kasih dari luar. Dan kenapa ada screening hipotiroid ini karena obatnya murah dok. Ini kalau bayi-bayi kita tuh kalau dia beli sendiri yang bukan skema BPJS saja ya, itu sebulan cuma habis 25.000 dok. Iya, itu kalau beli pulsa 100.000 itu bisa untuk beli untuk 4 bulan itu obatnya gitu. Sekitar 25-30.000. Kalau masuk BPJS itu free semuanya. Free ya dok? Ya. Murah tapi vital ternyata ya dok. Murah ya? dan vital. Sangat ini ya. Di pasien-pasien kita yang terlambat itu dok ya, yang terlambat itu IQ-nya tidak terlalu bagus. Kita ada pengalaman pasien-pasien yang misalnya ya, kan kadang bosan orang tua ya, kita ya maklum lah minum obat tiap hari begitu, kita aja minum antibiotik disuruh 5 hari, baru 2 hari sudah begini-begini kita. Jadi suruh minum obat tiap hari. Ada yang pernah tak stop aja begitu, mungkin enggak apa-apa kali. Itu langsung perkembangannya kelihatan banget. Anaknya jadi susah BAB, anaknya jadi enggak aktif gitu. Testimoni dari pasien-pasien kita seperti itu. Akhirnya mereka ya namanya pasien ya kadang-kadang kan cari alternatif dulu tuh. Obatan alternatif, kayaknya dokternya salah kali ini begitu. Ternyata padahal dengan obat yang sederhana, murah, ditanggung dengan skema BPJS itu sebenarnya bisa menyelamatkan. Akhirnya bagus-bagus ya. Pasien-pasien kita yang kita tangani yang sudah umur sampai 13, 14 atau yang sudah sudah SMP itu bagus-bagus pasien-pasien kita karena kita pantau jangan sampai nanti ada gangguan misalnya di waktu mereka masuk sekolah. Ya, mereka masuk sekolah jangan sampai biasanya kita tanyain ada enggak kendala-kendala sekolah, menghitung, membaca dan segala macam kita tanyain. Kalau ada kegangguan-gangguan itu biasanya karena di Rumah Sakit Muadi timnya lengkap macam-macam, biasanya kita kolaborasi dengan yang lain kira-kira ada perlu latihan-latihan khusus atau tidak ya. Nah, sekarang ke dokter Maria, dok kan tadi misalnya pasien sudah terdiagnosis ya dok, terus mungkin harus memerlukan obat. Apakah harus dicek darahnya itu tiap berapa lama dok? Misalnya dia harus minum sampai seumur hidup. Apakah dia harus cek juga misalnya per bulan atau mungkin bisa setahun sekali atau bagaimana dok? Iya. Jadi kalau untuk pengecekan ini tergantung klinis juga ya dokter ya. Kalau dari screening hipotiroid kongenital memang tidak disebutkan, nanti kemudian akan dilakukan screening berapa lama lagi. Jadi nanti juga tergantung dari dokter Anang juga. Kira-kira ini ada progres perbaikan kondisi atau tidak. Mungkin bisa berapa bulan, 1 tahun sekali gitu. Biasanya cukup ya dok ya. Kalau dia sudah terdiagnosis di tempat kita, bayi baru lahir, terdiagnosis dengan konfirmasi dengan lab, itu 2 minggu kita ulang lagi. 2 minggu kita ulang lagi, kita ada jadwalnya dok. Setelah 2 minggu, per 2 minggu kemudian nanti per bulan sampai umur sekian. Kalau sudah per bulan selesai nanti bisa per 3 bulan kalau emang dia stabil dengan obat kita. Tentunya dengan pemantauan kondisi anaknya, pertumbuhan dan perkembangannya bisa kita scan. Biasanya kita kolaborasi dengan patologi klinik. Ini sepertinya harus diperiksa nih, jadi kita harus periksa. Jadi tidak mesti tiap bulan, ada yang sudah tiap 3 bulan, sudah 6 bulan sekali kita perlakukan. Kayaknya seperti dewasa ya dok ya, karena ada yang tidak tiap bulan, ada yang tiap 3 bulan, ada yang tiap 6 bulan gitu. Ya. Tergantung ini, biasanya tergantung kondisi sama misalnya dia dalam tahap penyesuaian obat atau yes, tidak. Betul. Kalau udah stabil, biasanya agak lama nggak apa-apa dok. Nah, mungkin kan tadi banyak ya dok dari pertanyaan-pertanyaan ini dan dari ceritanya dokter Anang,
sepertinya mungkin hipotiroid kongenital itu tidak membahayakan, Dok. Tapi sebenarnya ada kasus kegawatannya tidak sih, Dok? Iya. Jadi kalau nggak minum obat terus mungkin baik-baik saja gitu, Dok. Tergantung orang tua memandang gawat itu seperti apa, Dok. Ya, kalau menganggap bahwa anaknya bodoh, IQ-nya di bawah 80, dia jadi bahasa kasarnya ya idiot, itu ya mungkin dianggap sebagai gawat tapi tidak darurat mungkin. Iya. Gawat kalau anaknya seperti itu, dia pasti akan malu, kemudian harus sekolah-sekolah yang khusus begitu. Memang untuk kegawatan yang harus masuk ke rumah sakit itu relatif tidak ada. Cuman yang kita concern adalah anak-anak jangan sampai pertumbuhan dan perkembangannya terganggu karena terlambat kita diagnosis. Penelitian yang lama di tahun 70-an itu di luar negeri, zaman belum ada screening itu, kalau terlambat didiagnosis, dia di umur 1 bulan itu sudah turun IQ-nya 5 sampai 10. Ya, itu kan banyak. Kalau misalnya dia 90, 5 10 jadi 80 pas mepet. IQ normal kan di atas 80. Iya. Baik, Dok. Baik. Ada pertanyaan lagi, Mbak, dari Instagram ataupun dari Muadi. Baik. Nah, mungkin sambil kita menunggu, Dok, mungkin Dokter Maria bisa menjelaskan sedikit lagi, Dok, tentang screening ataupun alat screening ini bagaimana, Dok? Silakan, Dokter Maria. Baik, Dok, terima kasih, Dok. Jadi ini sedikit memberi pengetahuan ya, Dok, ya, ke masyarakat. Mungkin ibu-ibu takut gitu ya, wah jangan gitu, jangan diambil darahnya gitu ya. Mungkin ada juga yang takut menjadi anemia, wah jangan, nanti kalau diambil darahnya anakku jadi kekurangan darahnya habis. Sebenarnya apalagi rutin gitu ya. Iya, darahnya nanti habis lagi nanti. Ya, sebenarnya untuk screening hipotiroid kongenital ini simple, Dok. Jadi kita untuk yang di tenaga kesehatan di puskesmas atau di rumah sakit gitu ya, itu alat-alat yang disiapkan itu hampir sama dengan kita melakukan pengambilan darah. Ya, kita harus melakukan secara aseptik menggunakan handscoon, kemudian nanti tumit bayinya itu diberi swab alkohol dulu biar ada bakteri. Ya, kemudian kita siapkan lancet, kita siapkan kertas saring, kemudian kita juga nanti akan meminta identitas. Jadi istilahnya itu pra-analitik ya, Dok ya. Pra-analitik kita pastikan baik. Kemudian nanti setelah semuanya siap, kita lihat lokasi kapiler dari bayi itu. Yang paling sering itu area tumit. Nah, kita ada gambar area tumitnya ini, Dok. Bisa ditampilkan, Mbak? Nah, ini area yang kita ambil. Jadi memang di tumit, yaitu ada yang di pojok samping, kanan bawah, ya di samping. Jadi tumit bawah. Karena di sini itu area untuk tulangnya juga tidak terlalu menonjol ya, Dok. Kemudian persyarafannya juga tidak terlalu banyak, tapi untuk darahnya bisa diambil cukup banyak, ya banyak pembuluh darah. Jadi area-areanya sudah tertentu. Kemudian kalau nanti sekiranya tumit bayinya ini tidak bisa atau aliran sirkulasi darahnya kurang, itu kita kadang perlu penghangatan, Dok. Jadi kita hangatkan sedikit, mungkin bisa dengan handuk hangat atau dengan ya botol diberi air hangat yang kita tempelkan ke tumit bayi, itu hanya agar nanti darah yang pada saat kita tusuk itu bisa banyak diambilnya. Banyak dalam arti tetesannya itu nanti nggak kering, Dok, karena kan nanti modelnya kita seperti titik-titik ini, Dok, kelihatan ya, titik-titik yang A, B, C, D, E itu. Jadi nanti setelah tumitnya kita tusuk dengan jarum kecil, jarumnya kecil sekali, Dok. Kedalamannya juga nggak terlalu dalam karena memang ini sudah didesain untuk mengambil darah kapiler tumit. Nah, setelah keluar darahnya itu kita teteskan di lubang A, di lubang B, di lubang C itu, Dok, sampai di lubang E. Kemudian kita isi nanti, Dok, untuk kartunya dengan data identitas. Ya, jadi memang perlu data diri bayi agar nanti kalau kita mencari misalnya ada hasil-hasil yang abnormal, itu bisa dirunut, ini miliknya siapa, bayi siapa, jangan sampai tertukar gitu ya, Dok ya. Jangan sampai salah identitas. Nah, kemudian kita juga bisa menolak ini, Dok.
sekiranya nanti tidak sesuai ya dok ya, lingkaran-lingkarannya. Nah ini Blobor. ya. Itu Jadi yang kalau blobor. nanti pada saat pengambilan darah itu kesusahan. Ya. Jadi tadi nusuknya mungkin agak ketakutan, malah sedikit darah yang keambil. Kurang. Jadi ya. kurang, jadi cuma lubang, istilahnya cuma sedikit itu ya dok ya, Nggak penuh gitu ya, Dok, nggak penuh, lingkarannya ya. kosong-kosong seperti itu, atau terlalu banyak blobor tadi ya istilahnya ya dokter Anang ya. Nah yang bagus bulat pas di tengah, tapi juga tidak bisa kemudian belum kering gitu ya dok, langsung kita masukkan plastik langsung kita kirim, itu juga tidak disarankan. Juga jangan ya dok. Ya jangan, karena memang ya namanya darah bayi ya, walaupun masih bayi dok, kita juga harus waspada untuk kita sendiri, untuk tadi penularan virus-virus melalui darah. Ini untuk keselamatan kita aja dok, jangan sampai basah terus pekerjanya kena tetesan darah itu. Nah ini contoh-contohnya dok. Nanti kalau sudah oke semuanya, kita kirim ke rumah sakit rujukan. Nah ini pengeringannya dok, jadi memang harus dikeringkan dulu. Dikeringkan dulu, dirak-rak ya, baru setelah kering ya kita siap untuk kirim. Jadi memang simpel dok, tidak butuh Iya, dok. darah banyak. Tidak terlalu rumit ya dok Ya, jadi kalau A, B, C, D, E berarti hanya 5 tetesan darah yang nanti akan ditempelkan di kertas hari. Jadi bisa dilakukan sampai di puskesmas ya dok Iya, ya? Bisa diharapkan dilatih ya. ya perawat-perawat, bidan puskesmas atau analis di puskesmas itu bisa melakukan pengambilan darah ini. Iya. Wah, ini banyak sekali ilmu dari dua narasumber kita ya, Dokter Ana maupun Dokter Maria. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan dok, mungkin kita jawab singkat saja ya dok karena keterbatasan waktu. Ini dari Ibu Ratih Areta, dok, susah BAB pada bayi yang jadi tanda-tanda hipotiroid itu seperti apa ya frekuensinya? Silahkan dokter. Tergantung usianya tuh ya. Kalau bayi baru lahir itu kan kalau dia pakai ASI kan frekuensinya juga agak banyak, BAB-nya sehari. Ya, tapi biasanya kita akan mendiagnosis dia konstipasi, susah BAB. Biasanya kalau dia dalam 3 hari tidak buang air besar. Tapi sebenarnya kalau menurut saya setelah ada program screening hipotension genital, jangan tunggu tidak bisa BAB. Bayi baru lahir usia 2 hari ikut program screening hipotiroid, hubungi puskesmas terdekat. Kalau belum memungkinkan atau belum terjangkau program, bisa ke sini langsung dok, atau mungkin ke lab laboratorium swasta yang juga menyediakan fasilitas seperti itu. Jadi saran saya jangan nunggu, aman-aman aja nih, masih buang air besarnya masih lancar nih tiap hari, bukan ini kayaknya begitu. Tidak boleh, karena kadang-kadang BAB susahnya bukan di hari pertama kedua, mungkin dia setelah 1 minggu atau 2 minggu baru BAB-nya susah. Jadi kalau bisa tidak menunggu sampai BAB susah. Ya, jadi lebih baik sudah screening aja ya dok, langsung saja. Hamil lagi, melahirkan, screening aja dok. Iya dok, ya dok, masuk dalam program berarti. Berarti nanti untuk Ibu Ratih ya, Bunda Ratih nanti bisa tidak usah menunggu ya, jadi bisa langsung screening karena ini sehat ataupun tidak masuk dalam program pemerintah ya dok untuk mengetahui kondisi bayi. Nah ini lagi dok dari Syakira 3133, ternyata makin siang malah makin ramai ya dok. Dok kenapa ya saya kalau habis makan itu sering sakit perut, itu karena apa dok? Oh, nggak ada kaitan ini dok, ya nanti bisa konsultasi langsung sama saya. Nah, ini bisa banyak penyebabnya ya Ibu Syakira. Nanti kalau masih penasaran nanti akan ada sesi lain yang dok dengan penyakit dalam. Baik, ini kita lanjutkan lagi dari Izo Rawela. Assalamualaikum dok, saya izin bertanya. Dari jurnal pernah saya baca pengambilan sampel screening hipotiroid kongenital menggunakan darah tali pusat ketika bayi baru lahir. Apakah memungkinkan dok? Wah, ini yang bertanya mungkin residen dok atau dokter atau mungkin memang. Ini semoga silahkan langsung dengan ahlinya. Ya, makasih dok. Ya kalau disebut bisa pasti bisa. Bahkan pemeriksaan
Oh iya, Jadi betul dok. setelah lahir ya benar-benar fresh. Bayi baru lahir mau dipotong tali pusatnya itu kan ya dok, kita Iya. siapkan peralatannya terus nanti darahnya kita tampung. Bisa, tapi yang jadi masalah itu tadi dok, waktu pengambilan, Ya. jam-jamnya tadi itu dok. Berpengaruh Karena ya kalau dok. terlalu dini bisa false tadi, false positif, mungkin ya. ibunya kadarnya TSH-nya tinggi, atau ya bayinya itu sendiri Bayinya ya dok, masih betul. bayi baru lahir, kalau memang nanti yang diperiksa antibodinya ya dok, kemudian dicek belum terbentuk antibodi bayi, bisa juga. Contohnya yang golongan darah ya dok ya, bayi golongan darah itu kan sering itu golongan darahnya itu O. Oh gitu, ya. Karena memang belum terbentuk. Harusnya itu dia masih menunggu lagi menjadi A atau menjadi AB, tapi karena belum terbentuk, tidak terreaksikan di dalam laboratorium, terdeteksi sebagai O. Oh iya dok, betul. Misalnya terdeteksi sebagai hipotiroid karena kita terlalu dini, jadi nggak terdeteksi, atau malah tadi false positif, dianggap sebagai hipotiroid kongenital. Nanti malah diobatin juga beresiko ya dok ya. Tapi memang nggak langsung ya dok ya, kalau kita mendapatkan hasil positif juga nggak langsung dok. Oh ya. Kita ulang lagi. Konfirmasi ya dok. Konfirmasi untuk memastikan. Ya mungkin tadi itu jawaban dari Dokter Maria untuk Mbak Izora Lewa. Ya. Ada lagi, dari Gea Ananda Astri, dok, kalau anak pertama hipotiroid kongenital, apakah anak kedua juga memungkinkan mengalami hal yang sama? Oh iya, ini juga mungkin akan menjadi dilema ya dok. Bagaimana dokter Anang? Ya, kalau anak sebagian besar hipotiroid kongenital bukan faktor genetik ya, ada sebagian kecil aja. Jadi kalau misalnya anak pertama hipotiroid, kedua lahir, screening aja. Screening, kalau nanti sudah screening, seandainya hipotiroid, kita kasih obat, ya dia seperti anak-anak yang lain kok, bisa tumbuh normal, bisa berkembang normal seperti anak-anak yang lain. Jadi tidak perlu khawatir, kemudian selama hamil berpikir-pikir, aku sama enggak ya sama kakaknya, tidak usah begitu. Yang penting siapkan, begitu nanti lahiran anak berikutnya, screening saja, sesegera mungkin nanti dikonfirmasi kalau ada kelainan, kita obati. Kalau sudah kita obati, insya Allah meskipun minum obat, tapi sebenarnya dia akan tumbuh dan berkembang dengan normal. Berarti memang kuncinya di waktu-waktu tadi ya dok ya, kalau benar-benar bisa terscreening dan bisa diterapi seperti anak normal pada umumnya ya dok ya. Ya betul. Apakah ada lagi pertanyaan? Baik. Ya mungkin ini karena keterbatasan waktu, dan terima kasih karena sudah bergabung pada acara kami. Mungkin sebelum kita tutup nih dok, bisa diberikan sepatah dua patah kata ataupun resum dari yang sudah kita bicarakan. Monggo silakan dokter Anang. Ya, kalau menurut saya, dari saya, selamatkan otak anak-anak kita itu dengan melakukan screening hipotiroid dari sejak lahir, di usia yang nanti disampaikan oleh Dokter Maria. Kalau kita ingin menyelamatkan masa depan anak kita, pertumbuhan dan perkembangannya, mari kita sukseskan program pemerintah ini dengan bersama-sama. Kalau belum masuk program, tetap lakukan screening hipotiroid kongenital. Demikian. Terima kasih dokter Anang. Silahkan dokter Maria, mungkin ada resum dokter. Iya dok, jadi untuk pemeriksaan screening hipotiroid kongenital ini sangat simpel, sangat mudah ya dok ya. Hingga nanti bapak ibu yang memang bayinya baru lahir itu, dan dalam waktu 48 sampai 72 jam tadi ya, walaupun sudah di rumah, bisa dibawa ke rumah sakit, misalnya ke Muardi. Nanti kita bisa lakukan pengambilan darah dok untuk darah tumit, dan nanti akan kita lakukan pemeriksaan untuk SHK ini. Dan sekiranya nanti dari bapak ibu mendapatkan laporan panggilan ya, bahwa memang pemeriksaannya ini harus diulang, itu ya kami harapkan segera kembali juga ke rumah sakit, karena kadang ini lost dok, tidak kembali lagi ke rumah sakit yang tadi dilakukan screening. Jadi kami harapkan kerjasama dari bapak ibu sekalian untuk tadi bersama dokter Anang ya, mensukseskan program screening hipotiroid kongenital dari Kemenkes ini. Ya, terima kasih dokter Anang, dokter Maria yang telah menyempatkan waktunya yang mungkin sibuk ya dok ya, tapi sudah bersedia memberikan ilmunya. Ya, jadi buat
tadi pemirsa maupun Sobat Muardi yang belum sempat melihat acara kami secara awal dan secara utuh, bisa melihat hasil live rekaman streaming hari ini di Facebook dan YouTube RSUD Dr. Muardi. Jadi jangan lupa like, follow, subscribe, and share di akun sosial RSUD Dr. Muardi. Baik, terima kasih banyak dokter. Semoga ilmu Sama-sama, yang dokter, disampaikan ya. bermanfaat. Jadi kepada Sobat Muardi semua yang sudah menonton, bisa memberikan informasi yang sangat penting ini kepada saudara terdekat maupun kepada tetangga dan teman-teman sekitar. Baik, karena acara sudah di akhir, saya sebagai host mengucapkan maaf bila ada salah kata. Kami tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siang. Dr. Yulia. Terima Terima kasih, kasih Dok. Dr. Terima Maria. kasih, Dok.